Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yarzuqum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Ahibbullaha, cintai olehmu Allah, lima yarzuqum bihi min ni'amihi, karena ia telah memberikan kepadamu daripada berbagai nikmatnya. Karena ia telah menganugerahkan kepadamu dari berbagai nikmatnya. Cintai Allah karena sudah memberikan kita berbagai nikmat. Jadi orang yang telah banyak jasa sama kita, kita harus wajib cintai. Yang paling banyak jasanya, paling banyak kita memberikan cinta kita kepadanya, yaitu Allah. Wa ahibbuni li hubbillahi, cintai olehmu aku karena mencintai Allah. Jadi kalau kamu cinta kepada Allah, cinta kepadaku. Ya. Wa ahibbu ahli baiti li hubbi, cintai olehmu akan ahli baitku karena cinta kepadaku. Di Indonesia ternyata banyak ahlul bait, yaitu Wali Songo. Wali Songo itu ahlul bait. Ya. Maksudnya zuriyah ya. Ulama yang ahlul bait bukan yang itu ya. Zuriyahnya. Itu Wali Songo itu zuriyahnya. Kita nggak diperkenalkan, kita tidak dikasih tahu kalau Wali Songo itu zuriyah Nabi. Jadi kita nggak tahu. Masya Allah. Pas udah ada tentang perdebatan nasab baru kita sadar. Ya Allah. Ternyata di Indonesia kaya dengan itu. Kalau di Jawa itu di Banten, di Madura, dia punya manuskripnya itu udah pada terpotong-potong, udah jelek banget. Kita nggak punya gituan. Mereka itu punya itu, bukti otentik itu. Ya. Makhtutat, ya langsung itu, Masya Allah. Saya ngelihatnya kagum banget itu, Masya Allah. Itu luar biasa itu, luar biasa. Jadi karena ada masalah nasab langsung keluar semua itu. Dikeluarin semua. Kalau nggak begitu nggak keluar itu, nggak keluar, nggak tahu. Masya Allah. Hikmahnya, kagum saya. Artinya mereka mampu menyimpan itu. Ada ribuan tahun, ratusan tahun ya, ratusan tahun, mampu itu menyimpan itu dari generasi ke generasi. Masya Allah, luar biasa. Iya. Iya. Ya memang kalau kita lihat mereka seperti di
bocah saya itu kesana, anak saya di Langitan itu keturunan Wali Songo itu. Orangnya ya putih-putih, bersih-bersih. Nah, kita tahu kan orang Jawa hitam-hitam gitu ya. Itu orang Jawa yang mana itu? Bukan Arifin ya. Oh, yang wali-walinya keturunan Arab ya, keturunan Nabi ya, cakep-cakep. Masya Allah, cakep-cakep. Iya, potongan-potongan Arab gitu. Masya Allah. Kalau Nabi SAW, ahibbul araba li salasin, cintai olehmu akan orang Arab karena 3. Li'anni arabiyun, karena aku orang Arab. Ya, jadi cinta orang Arab, jangan kita gedok banget sama orang Arab. Jangan ya. Wal Qur'an arabiyun, Al-Qur'an bahasa Arab. Wa kalamu al-jannati arabiyun, kalam ahli surga nanti orang Arab, bahasa Arab. Oh, berarti saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Nggak begitu ya, bergantung amalnya. Amalnya baik, insya Allah bisa ya. Ya, jadi jangan malah benci sama Arab, semua pulang ke Arab, jangan begitu ya. Yaman lain lagi, Yaman tuh bukan Arab dia. Termasuk jatuhnya ajam ya. Tapi ada yang mengatakan Arab juga ya. Kita jangan masuk ke sana ya, mereka aja di sana. Sedih kita melihat para ulama pada berantem, kita sedih. Masya Allah. Tapi insya Allah kalau yang mencari akhirat enggak berantem. Iya. Kalau Nabi SAW, ahibbu Quraisyan fa innahu man ahabbahum ahabbahullah. Ahibbu Quraisyan, cintai olehmu orang Quraisy. Ya, jadi yang paling mulia di Arab ya marganya Quraisy. Kenapa? Fa innahu man ahabbahum ahabballah, karena sesungguhnya siapa yang mencintai mereka Quraisy, maka Allah Ta'ala mencintai dia. Ini bukan kesukuan, memang Allah angkat derajat orang Quraisy. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbul fuqara wa jalisuhum, duduk olehmu kepada orang-orang fakir, orang miskin, orang susah, orang kiri. Cintai olehmu orang-orang kiri, orang-orang susah, orang miskin, cintai. Wa jalisuhum, dan duduklah olehmu kepada mereka. Masya Allah. Kayak kita, Pak, kita bikin umpama nih pesantren mahal, yang datang orang miskin, orang kaya. Kita buka pesantren gratis, yang datang orang kaya, orang miskin. Masya Allah. Kita bikin kos-kosan yang bagus, yang cakep, harganya pun cakep, yang datang orang kaya, menengah ke atas, menengah ke bawah, ke atas. Kayak begitu tuh, kayak begitu. Masya Allah. Nah, ini kita disuruh cintai orang miskin. Jangan sampai benci sama orang miskin. Memang benar, Pak, kita bikin pesantren Al-Isra gratis, yang datang ya orang alhamdulillah ada orang yang butuh bantuan. Masya Allah. Ada juga sih yang orang kaya, ada yang orang kiai banyak, alhamdulillah.
Sekarang udah banyak yang kiai-kiai masuk, orang tuanya banyak. Berarti kalau dia orang kaya, dia kiai, yang dilihat adalah metodenya, bukan gratisnya. Banyak tuh sekarang. Sekarang udah mulai banyak orang-orang kaya, udah banyak. Maksudnya orang yang menengah lah ke atas itu. Nah, kita cintai orang miskin. Nah, kita beri fasilitas mereka. Wa ibal araba min qalbika, cintai olehmu orang Arab dari hatimu. Jadi dengan ikhlas maksudnya. Wal yaruddaka anin nasi ma ta'lamu min nafsika, dan hendaklah menolak akan engkau anin nasi dari mencela orang, dari orang maksudnya mencela nih. Ini biasanya maknanya jelek. Hendaklah mencegah akan engkau dari mencela orang, mencela manusia, ma fa'il yarudda, oleh sesuatu ta'lamu min nafsika, oleh sesuatu yang engkau tahu dari diri engkau. Kita enggak mau dicela, ya, maka kita jangan mencela orang gitu. Kita enggak mau direndahkan, jangan rendahkan orang. Kita enggak mau disuuzonin, jangan suuzonin orang. Kita enggak mau dipukul orang, jangan pukul orang. Itu. Wal yaruddaka anin nasi ma ta'lamu min nafsika. Ya. Kalau Nabi SAW bersabda, ihtamisu sibyanakum antazhaba fur'atul isya'i fa innaha sa'atun takhtariku fiha syayatinu. Nabi SAW bersabda, ihbisu sibyanakum, tahanlah anak-anak kamu, hatta sehingga tazhaba fu'atul isya'i, sehingga hilang awal waktu malam. Isya ini bisa maghrib, bisa isya. Itu isya. Maka dikatakan isya'ain, dua isya. Nah, kalau ini maksudnya isya yang pertama nih, maghrib. Sehingga hilang awal waktu malam, yaitu setelah terbenam matahari, yaitu isya maghrib. Ya. Emang kenapa anak kecil kita harus di dalam rumah kita, jangan sampai dia keluar? Karena sesungguhnya itu waktu sa'atun, waktu takhtariku fiha syayatinu, berkeliaran pada waktu itu oleh syaitan-syaitan. Ini benar banget kata orang tua kita. Maghrib nggak boleh keluyuran. Ada kolong kopek, apa lagi? Demit. Kalau mau gombel. Nenek gombel. Jadi orang tua kita benar banget tuh. Pernah kejadian, Pak. Ini benar kejadian. Siapa si Ardi keluar dia pagi waktu maghrib, Pak. Keluar waktu maghrib dia diumpetin di atas jembatan itu. Senggerahan. Kali Senggerahan. Bukan dekat Awakan, Pak, jembatan itu. Kali Senggerahan ya. Dekat Kali Senggerahan itu. Diumpetin. Itu dicari-cari enggak ketemu. Nah, itu jangan sampai anak kita maghrib keluyuran, kecuali mau pergi ngaji, enggak apa-apa. Pergi ngaji jalan enggak apa-apa. Ini maghrib mainan masih di luar aja pelataran.
Ya, jangan sampai. Jadi apa yang dinasihatin oleh orang tua kita dulu benar banget. Ya, ini benar banget ini. Ya. Maka oleh karenanya nasihat orang tua kita ya dipakai tuh sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Ya. Jangan duduk di depan pintu, entar kehalang jodohnya, kehalang rezekinya. Ya. Ikutin aja udah ya, yang nggak bagus sih kalau depan pintu entar kesarip orang ya, kelongger kelupa iya macam-macam tuh saya urung jodoh ya. Dilamar urung ya. Benar begitu, ikutin aja. Kalau Nabi SAW bersabda, ihbisu alal mu'minina dhalata umul ilma. Janganlah kamu ihbisu, ya. Janganlah kamu sembunyikan atas orang-orang mukmin. Tahanlah maksudnya, jangan sembunyikan atas orang-orang mukmin dhalatahum, barang hilang mereka, yaitu ilmu. Jadi jangan sampai ilmu yang kita miliki kita sembunyikan. Kalau kita bisa, kita ajarin ya, apalagi kita bisa gitu ya, sayang kita ajarin, barokah. Memang kalau namanya ilmu ya nggak kayak orang kerja dapat duit banyak gitu ya, ilmu sedikit-sedikit tapi barokah. Sekarang dikit, nanti barokah. Itu nggak banyak memang, tapi nanti lama-lama jadi banyak ya. Kalau kita kerja paling sekarang doang ya duitnya banyak gitu ya, pensiun habis nyebutin habis. Tapi kalau ilmu terus memang ujiannya sabar ya. Biarin yang ngaji. Oh, pesan guru saya tuh sepotong men ajarin aja katanya, masya Allah. Sepotong ajarin aja mati. Tuh kayak Sofyan Hadi nasihatin begitu, sepotong ajarin aja katanya. Sepotong ajarin aja, masya Allah. Alhamdulillah ya. Berkah dah, berkah. Yang penting niat kita adalah ngajarin ilmu, bukan nyari duit ya. Nyari duit di luar dah, ngajarin terus ya. Ya, jadi tetap kalau kita mau kerja silakan, tapi ngajar kita jangan lepas terus. Ya, kerja yang bisa ngajar. Kayak Syafi'i Azami itu beliau gitu. Kerjanya tapi sambil ngajar nggak lupa, ngajar tetap tiap hari. Beliau ngajinya tiap hari, sama saya tiap hari ngaji. Kayak Syafi'i Azami tiap hari ngaji walaupun kerja. Kita kagak kerja kagak ngaji. Celaka. Tiap hari kayak Syafi'i Azami itu tiap hari walaupun kerja ngajar. Ya, kalau saya nggak kerja memang saya ngaji aja, jadi bisa tiap hari. Om Mualim tuh beliau ngaji tiap hari, ngajar kerja. Nah. Jadi ilmu udah tahu kita udah bisa ajarin.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajimu li khamsa asyrata aw li tis'a asyrata aw li tis'a asyrata aw ihda isyrina. Ihtajimu, berbekamlah kamu li khamsa asyrata, bagi tanggal 15. Ini tanggal-tanggal bagus bekam. Aw li sab'a asyrata, atau bagi tanggal 17. Aw li tis'a asyrata, atau bagi tanggal 19. Aw ihda isyrina, atau tanggal 21. Jadi 15 ada tanggal-tanggalnya. 15, 17, 19, 21, ada 4. Kalau mau berbekam ini. La yatabayyagh bikumud damu fayaqtulakum. Janganlah menguasai, ya. Janganlah sampai menguasai, ya, dengan kamu oleh darah yang berlebih. Fayaqtulakum, maka nanti ia akan membunuh kamu. Wah, membunuh kamu berarti mati nih. Ya. Jadi bisa membuat kita jadi binasa nih, mati nih, kalau kita kagak jaga kesehatan kita. Berbekam salah satu daripada menjaga kesehatan kita. Kita termasuk orang malas juga bukan nih? Saya juga termasuk malas juga nih. Masya Allah. Jadi kita harus bekam nih. Ya alhamdulillah sudah bekam kemarin ya. Jadi kita jangan sampai lupa juga bekam. Sehat bekam. Ya. Guru. Ngaji ke bekam yang lain bekam kenapa ke bekam? Iya. Tebet ya. Bagus memang bekam itu bagus banget. Sekarang banyak yang dipanggil Pak, yang dipanggil bekam banyak. Ini kata Nabi bisa membunuh kamu, bisa mati urusannya, kagak panjang umur. Jadi darah kita bisa berlebih. Nah kalau orang perempuan ya bekam juga sih, cuma dia lebih mending dari kita. Apa? Dia darahnya keluar, head itu, lewat head. Ya, itu usahakan kita bisa bekam. Ada saudara saya, encing saya tuh, dia palanya sakit aja, puyang aja, dibekam palanya dibekam palanya hilang tuh sakitnya. Itu beneran. Itu ada tanggal-tanggalnya. Ini tukang bekam juga kita tahu, kita tanya tanggal berapa yang bagus ya. Berapa kali dalam satu masa ya. Kalau Nabi SAW ihtarisu minan nasi bisu izoni, berhati-hatilah kamu dari ya manusia dengan suuzon, buruk sangka. Jadi jangan sampai kita suuzon sama orang. Ihtikaru ta'ami fil harami ilhadun fihi. Ya. Menimbun makanan di tanah haram Mekah, Madinah, ilhadun fihi, itu adalah perkara yang sangat berat dosanya. Kalau Nabi SAW ihtikaru ta'ami bi Makkah ilhadun, menimbun makanan di Mekah adalah perkara yang sangat berat dosanya. Iya. Oh suturaba wallahu a'lam bishawab. Iya.